Soal yang pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. A. Silahkan atau silakan. Biasanya kalau kita datang ke suatu tempat, sering melihat kata sapaan silahkan masuk. Kita berasumsi bahwa tulisan yang tepat adalah silahkan. Yang benar adalah silakan. Dalam KBBI tidak ditemukan kata dasar silah, namun adanya kata sila. Kata sila itu sendiri memiliki arti sudilah kiranya, yaitu kata perintah yang halus. B. Di mana? Penulisan kata di mana kurang tepat apabila kita merujuk dengan pedoman EYD, ejaan yang disempurnakan. Setiap kata depan seperti di dan ke harus ditulis terpisah jika menunjukkan tempat. C. Aktivitas atau aktivitas. Mungkin kamu sudah mengecek di kamus KBBI bahwa hanya menemukan kata dasar aktif. Jadi kamu menulisnya dengan tulisan aktivitas menggunakan F. Tapi yang benar sebetulnya adalah aktivitas menggunakan V. D. Nasihat atau nasihat. Yang tepat adalah nasihat. Karena dalam penyerapan bahasa Arab ke bahasa Indonesia yang berkaitan dengan perubahan bunyi huruf harus disesuaikan dengan ciri khas Indonesia melafalkannya. Maka dari itu, penulisan huruf vokal yang tepat menggunakan I, bukan E. E. Telur atau telur. Kata telur adalah bentuk tidak baku dari kata telur, sehingga penulisan yang benar adalah telur. Nomor 2, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung adalah kutipan yang menyajikan isi atau bagian dari sebuah karya tulis sebagaimana aslinya, tanpa diubah. Contoh kutipan langsung dalam buku Ibadat Penutup Completorium dalam kurung Franciscus, 2000.25 kurung tutup, ibadat penutup merupakan doa terakhir yang didoakan sebelum istirahat malam, meskipun sudah lewat tengah malam. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang menyajikan isi atau bagian dari sebuah karya tulis setelah mengalami perubahan sebagaimana yang diinginkan penulisan karya sehingga dianggap lebih sesuai dengan konteks penulisan yang dipilih. Contoh kutipan tidak langsung dalam buku Ibadat Penutup Completorium kurung buka Franciscus, 2000.25 kurung tutup, ibadat penutup dapat dilakukan bahkan ketika hari sudah berganti. Nomor 3, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Karena biografi disusun oleh orang lain, dalam menulis biografi biasanya penulis biografi mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir sampai meninggal, serta disebutkan juga jasa dan karyanya. Sedangkan bibliografi, berdasarkan KBBI, bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu. Dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka. Untuk penulisannya, Iping Pramana AN 1985, Bintang Nusantara, Jakarta, Gramedia, Depdikbud 1989, Kisah Seorang Pelajar, Jakarta, Balai Pustaka. Nomor 4, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata penggantian waktu, jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Kata jam menunjukkan makna masa atau jangka waktu. Jika ingin menggunakan masa atau jangka waktu, maka yang digunakan adalah jam. Contohnya, saya tidur di malam hari selama 5 jam.
Saya belajar setiap hari selama 6 jam. Kata pukul mengandung makna saat atau waktu. Contohnya, perkuliahan hari ini akan dimulai pada pukul 9 WIB. Atau saya biasa bangun pagi pada pukul 4.10 WIB. Nomor 5. Apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa? Bahasa menurut Pateda merupakan deretan bunyi yang bersistem sebagai alat instrumentalis yang menggantikan individual dalam menyatakan sesuatu kepada lawan tutur dan akhirnya melahirkan kooperatif di antara penutur dan lawan tutur. Dalam hal ini, dapat dijelaskan bahwa bahasa dalam wujud yang bersistem tersebut memiliki peran pengganti bagi penutur untuk menyatakan gagasan yang kemudian direspon oleh lawan tutur sehingga terjalin komunikasi yang baik. Nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Tanda baca sesungguhnya ada banyak sekali. Beberapa yang sering kita jumpai yaitu tanda koma. Banyak disalahkan penggunanya pada kondisi berikut. Nomor 7. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Penggunaan tanda baca untuk pemerian yang baku dipakai di seluruh dunia adalah titik 2, sedangkan titik koma hanya digunakan sebagai pemisah antar bagian kata, ungkapan, atau klausa yang setara. Seperti contoh, titik 2 digunakan untuk. Sekarang kita tambahkan beberapa bumbu dapur. Titik 2, garam, bawang, dan merica. Sedangkan titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis atau setara. Contohnya, bulan makin terang. Titik koma, si Budi belum juga pulang ke rumah. Nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Contohnya, terkait motif pelaku, Ali menyebut berdasarkan hasil BAP, AM mengaku kesal lantaran ia dimarahi pelaku sewaktu sedang bermain game online. Kesalahannya terdapat pada game online. Game online merupakan kata asing yang seharusnya ditulis menggunakan huruf miring. Nomor 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan huruf vokal dan konsonan pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Pemakaian huruf meliputi pemakaian huruf vokal dan konsonan, baik gabungan vokal maupun konsonan. Gabungan vokal yang disebut diftong tidak dipisahkan, tetapi merupakan satu kesatuan. Demikian pula gabungan konsonan yang merupakan satu kesatuan fonem tidak dipisahkan. Penulisan gabungan vokal yang disebut diftong yaitu AI, AU, dan OI. Demikian pula pemenggalan gabungan konsonan yang juga merupakan satu kesatuan yang melambangkan satu fenom seperti KH, NG, NJ, dan SY.